Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatni dari kelas PGMIF. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang pengertian micro teaching. Micro teaching ini berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Mikro ini artinya kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching artinya mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar mengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Nah, di sini yang disederhanakan yaitu waktu, materi, dan juga jumlah siswa, sehingga dapat diidentifikasi berbagai keunggulan dan juga kelemahan pada diri guru atau calon guru secara akurat. Micro teaching ini biasanya dilakukan oleh seorang calon guru atau mahasiswa yang bertukar peran dengan teman-temannya dan berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar. Praktek kegiatan belajar dan berdiskusi ini memecahkan masalah-masalah yang ditemukan, kemudian untuk mendapatkan solusi. Nah, pengajaran micro teaching ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang nyata kepada seorang mahasiswa atau calon guru dan sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang dimilikinya. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 2 tentang pentingnya micro teaching bagi studi saya. Menurut saya, mata kuliah ini sangat penting bagi studi saya, yaitu PGMI. Nah, saya sebagai seorang calon guru SD atau MI, tentu saya membutuhkan keterampilan mengajar yang baik dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa, agar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan cara yang luas dan profesional, dan tentunya perlu sebuah ilmu dan latihan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga kekurangan dan kegagalan praktek mengajar saat saya terjun langsung dalam mengajar nanti dapat diminimalisir. Nah, semua itu saya dapatkan ketika saya mengikuti perkuliahan mata kuliah micro teaching ini. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 3. Dalam teori belajar terdapat berbagai macam teori, diantaranya teori belajar behavioristik, teori belajar sosial, teori belajar konstruktivisme, teori komunikasi, teori pembelajaran berbasis web. Kemudian ada teori sosial, teori belajar sosial, teori belajar kognitif, dan teori yang lainnya. Dengan tokoh diantaranya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jean Piaget, kemudian Burhour, Frederick Skinner. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme ini berarti bersifat membangun. Nah, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun. Membangun di sini maksudnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman, dan proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan dari pada seorang siswa nanti akan meningkat kecerdasannya. Nah, konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa ini dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Konstruktivisme ini juga merupakan sebuah pendekatan belajar yang menyempurnakan teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa karena dalam teori konstruktivisme ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Nah, tokohnya diantaranya yaitu Jean Piaget, kemudian John Dewey, kemudian Maria Montessori, dan Lev Vygotsky. Nah,
Apa saja karakteristiknya? Karakteristik yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kemudian, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Kemudian, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang selanjutnya, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar, atau guru sebagai fasilitator. Kemudian, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya, yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, ini maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dan pembelajaran dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Ini maksudnya adalah guru sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, siswa ini lebih aktif dan kreatif. Maksudnya bahwa siswa ini dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah dan yang didapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuannya yang dia dapatkan bisa dikaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu, siswa juga dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang lama. Jadi menghubungkan ilmu baru dengan ilmu yang lama yang sudah pernah didapatkan. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, maksudnya di sini bahwa menginstruksi informasi dan struktur penelitian lainnya, yang artinya pembelajaran ini tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan baik dari teman, dari tetangga, dari keluarga, surat kabar, televisi, dan berbagai sumber lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Nah, maksudnya ini siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah, sehingga tercipta konsep pembelajaran yang diharapkan. Yang kelima, perbedaan individual ini terukur dan dihargai. Yang keenam, guru berpikir proses membina pengetahuan baru siswa, berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Lalu kekurangan dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu dapat kita lihat dalam proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif. Di atas sudah saya jelaskan bahwa guru ini berperan sebagai fasilitator dan akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara siswa satu dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.